Karena banyak requestan dan juga anime ini lagi ramai dibicarakan gitu ya. Akhirnya aku coba nonton anime Bocchi the Rock. Mumpung Piala Dunia libur juga, jadi adalah waktu sedikit buat bahas ini anime. Ketika aku nonton Bocchi the Rock, aku ini baru sadar kalau anime ini punya banyak referensi dalam dunia musik. Dan ini buat aku sendiri menarik gitu ya. Karena aku sendiri ini memang sangat demen sama musik-musik alternatif, rock, popang, dan sejenisnya gitu. Apa saja referensi dalam anime Bocchi the Rock ini yang akan aku bawakan? Mari kita bahas kali ini. Kita mulai dari penamaan karakter. Dalam anime ini kita ditunjukkan 4 karakter yang menjadi pemeran utama dalam band tersebut. Dan ternyata nama karakter-karakter mereka ini diambil dari salah satu band rock yang bisa dibilang legendaris gitu ya di Jepang, yaitu Asian Kung Fu Generation. Seperti namanya, Hitori Goto diambil dari nama Masafumi Goto, Ikuyo Kita diambil dari nama Kensuke Kita, dan Ryo Yamada diambil dari nama Takahiro Yamada. Dan Nijika Ijichi diambil dari nama Kiyoshi Ijichi. Nggak juga nama, ternyata posisi mereka dalam band ini juga mirip. Walaupun beberapa itu diubah. Kalau di Asian Kung Fu gitu kan Goto ini jadi vokalis utama gitu ya. Tapi kalau di sini dia ini jadi backing vokal gitu. Gotonya Hitori Goto. Dan di sini yang jadi vokalis utamanya itu si Ikuyo Kita. Makanya anime ini bercerita sebuah band yang datang dari Yokohama, sama seperti Asian Kung Fu Generation yang menjadi wajah band rock di Yokohama. Kalau kita coba perhatikan di episode 1, Bocchi itu saat itu sedang menonton sebuah interview band di TV. Dan hal itu ngebuat Bocchi ini memiliki impian bersinar di dunia band gitu kan. Dan kita bisa lihat sendiri gitu ya, musik yang diputar saat penampilan di TV tersebut itu sangat identik dengan melodi musik dari Asian Kung Fu Generation. Dosta? お父さん、ギター貸して。いいよ。ありがとう。そうか。一人がついにギターに興味を。 Kalau aku baca dari beberapa sumber gitu ya, komposisi musik-musik dari Bocchi the Rock ini disusun oleh Aniplex. Dan di sana disebutkan jika beberapa aransemen musiknya ini diambil dari band-band ternama, tetapi beberapa dirubah supaya tidak sama persis. Di kamar Bocchi sendiri terdapat sebuah poster Kanabun. Sebenarnya banyak sih ya, nggak Kanabun doang sih ya yang masuk anime ini gitu. Cuman kalau kita ngomongin musik ya, kenapa harus Kanabun gitu kan? Karena Kanabun sendiri itu bisa dibilang salah satu band yang mengikuti jejak dari Asian Kung Fu Generation. Terus di sisi lain juga ada anjingnya si Bocchi ini yang diberi nama Jimi Hen, bereferensi dari salah satu gitaris legendaris yaitu Jimi Hendrix. Makanya wajar ya Bocchi sendiri di YouTube-nya itu namanya Guitar Hero gitu. Tapi kalau kita ngomongin poster di Bocchi the Rock ya ada banyak sih. Ya jadi cukup ini aja lah kalau masalah poster. Oke, kita masuk ke nama band Bocchi the Rock. Nama band yang diberikan sama si Ryu yaitu Kesoku Bendo. Jadi nama ini plesetan yang artinya itu pengikat kabel. Ryu sendiri menjelaskan jika nama band ini terkesan lucu baginya. Kesoku Bando. Kesoku Bando? Kesaku. Tapi ya Kesoku Bendo ini atau bisa dibilang ini bukan sekedar lelucon lah. Di Jepang sendiri itu ada sebuah band namanya The Gazette yang berasal dari nama kata kaset gitu, yang awalnya terdengar salah penyebutan gitu, sampai akhirnya mereka ini merubah beberapa penyebutannya dan mulai memaknai nama band tersebut. Ya jadi terkadang-kadang memang ya nama band itu datang dari suatu hal yang tidak kita pikirkan gitu. Di episode kedua Bocchi the Rock kita ini ditunjukkan bagaimana sebuah band mencari panggung dari awal karir gitu ya. Nah, band semacam ini biasanya itu disebut sebagai band indie, atau di Jepang sendiri itu akan disebut sebagai musik doujin. Bocchi sendiri di episode 2 akhirnya bekerja dalam sebuah live house untuk mencukupi kebutuhan band miliknya, dan tentunya memanfaatkan beberapa pengalaman di sana dan beberapa ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Kisah ini sendiri memang cenderung mirip dengan Masafumi Goto sebagai vokalis dari Asian Kung Fu Generation, di mana dia ini bekerja dalam sebuah penerbitan kecil pada saat itu dan memanfaatkan pengalaman dan keuangannya untuk bisa mendebut band Asian Kung Fu Generation di sana. Walaupun memang cerita pembentukan band SMA hingga akhirnya masuk ke industri indie atau live house sudah sering terjadi di Jepang pada saat itu, terutama ya kayak Asian Kung Fu Generation dan juga Kanabun, Wano Rock dan lain-lain. Ya kurang lebih itulah 5 referensi yang menghiasi cerita dalam anime Bocchi the Rock. Gimana menurut kalian? Ya cukup ini dulu yang bisa aku bawakan dalam konten biasa. Kasih tambahan di komentar, semoga menghibur. Sampai bertemu di video yang lainnya, bye bye.